Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Qadariyah dan Jabariyah pada cara berpikir dan berperilaku sosial ekonomi. Sebelumnya perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama Zaki Nurfadilah, yang kedua Fauziah Setiana Laraswati, yang ketiga Hanafi Miftahul Jannah, yang keempat Mufti Hidayatullah, yang kelima Dewi Rahmasari. Pengertian Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa. Di dalam Kamus Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Menurut para ahli, Hamdani mengatakan Jabariyah adalah suatu aliran atau faham yang berpendapat bahwa manusia itu dalam perbuatannya serba terpaksa. Menurut Asy'ah Rostani adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Sedangkan menurut Harun Nasution mengatakan bahwa paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah. Tokoh-tokoh Jabariyah dan doktrin-doktrinnya. Yang pertama yaitu Al-Jahmiyah. Pendiri aliran ini adalah Jaham bin Sofwan. Doktrin-doktrinnya adalah satu, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak memiliki pilihan. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain Tuhan. Yang ketiga, imam adalah makrifat atau membenarkan dalam hati. Dalam hal ini pendapatnya sama dengan konsep imam yang dimajukan kaum Murji'ah. Yang keempat, kalam Tuhan adalah makhluk. Allah Maha Suci dari segala sifat dan keserupaan dengan manusia, seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Begitu pula Tuhan tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. Yang kedua yaitu Zaid bin Dirham. Zaid bin Dirham adalah seorang maulana Bani Hakim tinggal di Damaskus. Secara umum, pokok ajaran Zaid bin Dirham sama dengan Jaham bin Sofwan. Doktrin-doktrinnya yaitu yang pertama, Al-Quran adalah makhluk. Oleh karena itu, semua yang baru tidak dapat disifatkan kepada Allah. Yang kedua, Allah tidak memiliki sifat yang serupa dengan makhluk seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Yang ketiga, manusia terpaksa oleh Allah dalam segalanya. Pengertian aliran kalam Qadariyah. Pengertian Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu qadara yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Menurut Razak dan Anwar tahun 2012 halaman 87. Adapun secara terminologi, Qadariyah diartikan sebagai suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan makhluk tidak diintervensi oleh Allah. Dalam bahasa Inggris, Qadariyah ini diartikan sebagai free will dan free art, bahwa manusialah yang mewujudkan perbuatan-perbuatan dengan kemauan dan tenaganya. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Harun Nasution tahun 1987 halaman 31 menegaskan bahwa aliran ini berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qada Tuhan. Sebab itulah paham seperti ini dinisbatkan dengan istilah Qadariyah. Ahmad Amin sebagaimana dikutip oleh Dr. Hadariansyah, orang-orang yang berpaham Qadariyah adalah mereka yang mengatakan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan. Manusia mampu melakukan perbuatan, mencakup semua perbuatan, yakni baik dan buruk. Menurut Ahmad Amin, tahun 1924 halaman 284 disebutkan Qadariyah ini diberikan kepada para pengikut para qadar oleh lawan mereka dengan merujuk pada hadis yang membuat legat nama Qadariyah.
Hadis itu berbunyi, kaum Qadariyah adalah majusinya umat ini. Hadis riwayat Abu Daud. Yang selanjutnya ada doktrin pokok Qadariyah. Manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya manusia yang melakukannya, baik atas kehendak maupun kekuasaannya sendiri, dan manusia juga yang melakukan atau menjauhi perbuatan jahat atau kemauan dan dayanya sendiri. Maksudnya, manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Dengan demikian, segala tindakan manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, berbuat baik maupun berbuat jahat. Kemudian ada perbandingan aliran Jabariyah dan Qadariyah. Yang pertama, aliran Jabariyah itu meyakini bahwa segala perbuatan manusia telah diatur dan dipaksa oleh Allah, sehingga manusia tidak memiliki kemampuan dan kehendak dalam hidup. Sementara aliran Qadariyah meyakini bahwa Allah itu tidak ikut campur dalam kehidupan manusia, sehingga manusia memiliki wewenang penuh dalam menentukan hidup dan dalam menentukan sikapnya. Yang kedua, aliran Jabariyah menyatakan bahwa surga dan neraka itu tidak kekal. Setiap manusia pasti merasakan surga dan neraka. Setelah itu keduanya akan lenyap. Sedangkan aliran Qadariyah menyatakan bahwa manusia yang berbuat baik itu akan mendapatkan surga, sementara yang berbuat jahat akan mendapatkan ganjaran di neraka. Kedua keputusan itu merupakan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan manusia berdasarkan kehendak dan pilihannya sendiri. Yang ketiga, takdir dalam pandangan kaum Jabariyah itu memiliki makna bahwa segala perbuatan manusia itu telah ditentukan dan digariskan oleh Allah, sehingga tidak ada pilihan bagi manusia. Sementara takdir menurut kaum Qadariyah merupakan ketentuan Allah terhadap alam semesta sejak zaman azali. Manusia hanya menyesuaikan terhadap alam semesta melalui upaya dan pemikirannya yang tercermin dalam kreativitasnya. Paham Qadariyah dan Jabariyah pada pelaku pasar pelelangan ikan Bajo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Pandangan masyarakat pelaku pasar pelelangan ikan Bajo tentang Qadariyah dan Jabariyah antara lain, menurut Abdul Rahman, manusia harus berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kesuksesan dalam berbisnis dengan punya semangat, kalau orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Dan tidak boleh terlebih dahulu tunduk kepada takdir, karena tidak ada manusia yang mengetahui takdirnya. Karena itu adalah rahasia Tuhan. Wawancara 1 September 2014. Selanjutnya, malah berbeda pendapat yang mengatakan bahwa manusia itu tidak memiliki daya dan upaya untuk menentukan nasibnya. Semuanya tergantung pada takdir Tuhan. Wawancara 5 September 2013. Sedangkan Samsudin berpendapat sebaliknya, yang mengatakan bahwa tergantung sejauh mana usaha manusia itu untuk menentukan perjalanan hidupnya. Namun demikian, manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah ia perbuat. Samsudin secara jujur mengatakan bahwa istilah Qadariyah dan Jabariyah betul-betul tidak dipahami dan bahkan baru pertama kali mendengar istilah tersebut. Akan tetapi, ia berusaha berbisnis menjual ikan di pelelangan ikan Bajo atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Wawancara 3 September 2013. Implikasi Jabariyah dan Qadariyah dalam kehidupan masa kini. Antara lain, 1. Paham Qadariyah dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang kreatif dan dinamis, yakni adanya kemampuan dan kebebasan dalam berkehendak dan berkreasi mengelola alam ini, yang merupakan syarat dalam meningkatkan produktivitas yang dapat menentukan masa depan sendiri sekaligus mengembalikan kejayaan Islam. Sedangkan paham Jabariyah akan melahirkan sikap statis yang mengakibatkan kemunduran karena lebih banyak tergantung pada kehendak Tuhan dan menganggap manusia lemah tidak punya kemampuan. Kemudian, implikasi paham Qadariyah dan Jabariyah dalam kehidupan sekarang adalah paham Qadariyah sebagai suatu dorongan untuk kreatif dan dinamis,
Karena itulah tuntutan perkembangan dan kemajuan kehidupan sekarang ini, termasuk kehidupan umat Islam. Sementara paham Jabariyah dijadikan dasar untuk tidak lupa akan adanya kekuatan yang lebih tinggi, sehingga tidak takabur dan sombong dengan keberhasilan yang dicapai. Selanjutnya yang kedua, implikasi paham Jabariyah dan Qadariyah dalam kehidupan dunia Islam saat ini tidak perlu dipertentangkan karena keduanya mempunyai landasan yang kuat, tetapi perlu dipadukan dengan memahami ayat-ayat yang mereka jadikan landasan dari berbagai aspek. Kesimpulan, paham Jabariyah mengajarkan manusia untuk tergantung pada kehendak mutlak Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan adalah dengan keterpaksaan. Manusia tidak memiliki kemampuan dan ikhtiar, sementara Qadariyah mengajarkan bahwa manusia mempunyai kebebasan dan kehendak sepenuhnya dalam melakukan pilihan dan menentukan perbuatannya. Pandangan masyarakat pelaku pasar pelelangan ikan baju sebagian besar terpengaruh dengan paham Qadariyah dan sebagian lainnya terpengaruhi oleh paham Jabariyah. Teologi Qadariyah dan Jabariyah menjadi salah satu penyebab utama maju mundurnya umat Islam pada pelaku pasar pelelangan ikan baju. Ada paham yang mendorong umat Islam maju dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dan ada juga paham yang menyebabkan umat Islam menjadi lemah dan mundurnya umat Islam. Implikasi paham Jabariyah dan Qadariyah dalam kehidupan dunia Islam dewasa ini tidak perlu dipertentangkan karena keduanya mempunyai landasan yang kuat, tetapi perlu dipadukan dengan memahami ayat-ayat yang mereka jadikan landasan dari berbagai aspek. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.